semua. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada. Kalau sampai saat ini kita boleh hidup semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh bernafas, boleh beribadah pagi hari ini. Semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik melalui hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji, memuliakan Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupan.
Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Senang semua kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami memberi yang terbaik bagimu Tuhan, karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami, dan Kau layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak saat kami menyembah meninggikan Engkau Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan, diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Lihat kiri kanannya, bersenyum yang terbaik. Haleluya. Walaupun ditutup masker, masih kelihatan kalau senyum matanya itu saudara. Haleluya. Kita masuk hadirat dengan hati bersyukur. Kita menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian.
Saat kita akan berikan terbaik, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Saatnya kami berikan terbaik bagimu Tuhan. Mari kau berkati setiap tangan-tangan yang beri, bahkan bersempat memberi Tuhan. Dan biarlah kau berkati setiap persembahan yang dibentarkan di ribaanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagimu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu.
silakan pada hambanya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih, puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah secara online, tapi saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan baca dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6 dikatakan, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat dinodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yang 9 Bapak Ibu dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin berbicara hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua pandai berkata-kata, Bapak Ibu semua ini pandai untuk mengukir kata-kata yang indah. Ingat saudara-saudara bahwa bagian yang terkecil ini firman Tuhan katakan lidah itu adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mengapa sampai hari ini kita tetap bersuka cita? Karena di balik perkataan kita ada namanya kuasa. Dan saya rindu Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama katakan kepada keluargamu, katakan kepada orang yang ada sekitarmu, katakan di mulut kita ada kuasa. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di pagi hari boleh katakan di mulut kita ada kuasa, ada puji-pujian, disitulah ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya tidak ada namanya orang galau, tidak ada namanya orang takut, tidak ada namanya orang khawatir, tidak ada namanya orang minder. Itu tergantung dari perkataannya. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, Alkitab mengatakan hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu yang saya kasihi bahwa lidah kita ini memiliki satu fungsi yang baik Bapak Ibu. Bukan hanya merasakan makanan-makanan enak, bukan hanya mengecap hal-hal yang enak, tetapi lidah kita ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya.
dalam hati Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita ucapkan harus memiliki satu kuasa. Bapak Ibu boleh katakan dalam hatimu bahwa hari depan, hari masa depan itu udah cemerlang tergantung dari lidah kita. Yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya sering Bapak Ibu melihat ada suami dan istri kadang-kadang salah menggunakan lidahnya. Ya kan? Tapi mari kita belajar sama-sama menggunakan lidah kita dengan baik Bapak Ibu yang saya kasihi. Ketika istri cuci piring, suami mengeringkannya. Haleluya. Atau suami bilang sayang pegal, dan sang istri bilang mau dipijitin enggak. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ada perkataan yang membangun, ada perkataan yang menghibur, ada perkataan yang luar biasa. Dan serindu saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita boleh sama-sama boleh tetap bersuka cita. Karena Tuhan sampaikan dengan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saya bingung saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau orang pergi ke gereja, worship leader udah ngajak kita memuji Tuhan, tapi ada jemaat Tuhan yang hanya cuap-cuap saja. Bagaimana kita menerima kuasa? Bagaimana kita menerima anugerah Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa hidup dan mati kita ini dikuasai oleh lidah? Bapak Ibu yang saya kasihi, bahkan ketika kita ada di dalam kehidupan keluarga, tentunya kita bisa memuji dan muliakan nama Tuhan. Menggunakan lidah kita dengan baik Bapak Ibu. Jangan ketika kita baru gajian, kita nyanyi singing glory praise the Lord. Haleluya. Itu minggu pertama Bapak Ibu. Dan masuk minggu yang kedua berkat masih mencukupi. Nyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ketika memasuki minggu ketiga masalah sudah mulai datang. Nyanyi solain Bapak Ibu. Dia katakan nyanyi ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Minggu yang ketiga, minggu yang keempat kondisi semakin berat. Lagunya sudah beda Bapak Ibu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Haleluya. Minggu yang kelima saudara-saudaraku yang saya kasih, terpaksa harus ngutang. Dan dia katakan dalam Yesus kita bersaudara, dalam dompet kita bermusuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita bisa mengendalikan lidah kita, kamu menjadi orang yang sempurna. Katakan bersama-sama. Kalau kita bisa mengendalikan lidah kita, kamu menjadi orang yang sempurna. Bapak Ibu yang saya kasihi, lidah adalah sebuah pena yang menentukan kesaksian hidup kita. Lidah itu sebuah pena yang menentukan kesaksian hidup kita. Jika lidah kita penuh dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, maka hidup kita akan menjadi kesaksian untuk banyak orang. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, lidah itu adalah api. Dan Alkitab berkata api itu bermanfaat selama bisa dikontrol dengan baik. Tapi api yang tidak terkontrol bisa membakar dan menghanguskan. Lidah juga bisa memotivasi banyak orang. Lidah bisa memotivasi anak kita. Lidah bisa memotivasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita katakan kepada anak kita, kamu hebat, kamu pintar, kamu luar biasa, kamu akan sukses. Itu adalah menggemakan lidah kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita salah
menggunakan lidah kita, ini yang akan menjadi bahaya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih, mari kita buka dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Di sini dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dalam arti dan setiap tatanan dalam perjalanan dalam kehidupan kita, kita harus menata dengan baik. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan sesungguhnya saudara-saudaraku yang saya kasih, Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggiran perak. Haleluya. Dan saya rindu saudara-saudaraku yang saya kasihi, boleh pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hal yang pertama Bapak Ibu yang saya kasihi, perkataan seseorang itu menunjukkan kematangan jiwanya. Dia nggak harus menjadi orang dewasa, dia nggak harus menjadi orang tua. Tetapi dari perkataannya itu sudah kita melihat bahwa kematangan dari jiwanya. Dan hal yang kedua saudara-saudaraku yang saya kasih, perkataan seseorang itu menunjukkan kedekatannya pada Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menjadi berkat, perkataan-perkataan membawa damai sejahtera. Belajar kita boleh berdoa, belajar kita mengandalkan Tuhan. Karena perkataan seseorang menunjukkan kedekatannya pada Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki satu kedekatan dengan Tuhan, dan Bapak Ibu ini percaya bahwa ketika Bapak Ibu ini memperkatakan perkataan, inilah perkataan-perkataan yang membuktikan bahwa Tuhan itu dekat dengan Bapak Ibu. Perkataan seseorang menunjukkan apa? Menunjukkan ketulusan hatinya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasih, banyak orang gak tulus, banyak orang mengingkar janjinya. Tapi saya rindu kita sebagai orang percaya menjaga perkataan kita. Karena lidah ini adalah api yang bisa melenyapkan tubuh kita. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, perkataan seseorang menunjukkan ketulusan hatinya. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara ini belajar untuk memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus, memperkatakan satu hal yang baik, dibilang baik, memperkatakan suatu hal yang tidak baik, bilang suatu hal yang tidak baik. Dalam arti kita membangun satu dengan yang lain. Jangan kita berkata bahwa itu baik tapi kita tidak bilang itu tidak baik. Tapi kita memutarbalikkan sebuah fakta sesungguhnya. Mari jadilah kita menjadi orang yang memiliki ketulusan hati ketika kita memperkatakan sesuatu. Dan perkataan seseorang menunjukkan kebersihan hatinya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dan saya percaya akar dari permasalahan itu adalah lidah dari kehidupan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi yang terpenting saudara-saudaraku yang saya kasih, mari bangun dalam hidupmu untuk memiliki apa? Kebersihan hati. Mungkin hari-hari ini banyak orang memiliki motivasi yang lain. Banyak orang memiliki satu hal yang lain ketika dia berkata-kata. Mungkin dia menyanjung satu dengan yang lain, memperkatakan kalimat motivasi kepada hal yang lain. Tapi saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita belajar bersama-sama bahwa perkataan seseorang itu menunjukkan kebersihan hatinya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu yang saya kasih, Markus pasal yang 11 ayat yang ke-23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya,
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Berbicara tentang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Mari kita belajar Bapak Ibu yang saya kasih. Mari kita boleh perkatakan perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang berkuasa, perkataan-perkataan yang menyejukkan, perkataan-perkataan yang mengindahkan, perkataan-perkataan yang membangun satu yang lain. Dan firman Tuhan katakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Dan saya rindu Bapak Ibu yang saya kasih, di tengah-tengah dunia pada hari-hari ini hilang orang-orang memiliki kematangan jiwa. Hari-hari ini orang hilang memiliki kedekatan pada Tuhannya. Dan bahkan orang kehilangan ketulusan hatinya, bahkan kebersihan hatinya. Saya rindu sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang memiliki Allah yang benar, pada orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kau boleh jadi berkat melalui perkataanmu. Ingat saudara-saudaraku yang saya kasih, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali beribadah, baik secara offline maupun secara online. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng dari channel GBI Salom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.